Asesmen COVID-19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 Kabupaten Tulungagung periode 25 hingga 31 Januari 2022 berada pada level 1. Berkaitan hal tersebut, Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung melaksanakan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu 26 Januari 2022 bertempat di Pendopo Kongasarum, Kusumani Bongso. Rapat dipimpin oleh Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Biro MM. Turut hadir dalam rapat Wakil Bupati Tulungagung, Gadut Sunuwibowo SE, jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dr. Kasil Romat MMRS, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta diikuti Camat se-Kabupaten Tulungagung, jajaran Kapolsek Setulungagung, jajaran dan Ramil Setulungagung, dan Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tulungagung. Acara diisi dengan pemaparan dari Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Biro MM, tentang situasi terkini terkait resume penilaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sudah berada pada level 1 dan perkembangan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto SH SIK MH dalam hal ini menyampaikan beberapa poin hasil perkembangan COVID-19 varian Omikron, yakni diantaranya waspada Omikron utamanya orang dengan dirawat bepergian ke luar negeri. Kemudian, perlu dilakukan berbagai upaya agar perkembangan dapat lebih terkendali dan kasusnya melandai untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Selanjutnya, kedatangan pekerja migran Indonesia di Jawa Timur yang habis masa kontraknya pada Januari ini lebih dari 5.000 orang melalui Bandara Juanda, Surabaya. Tentunya hal ini harus diantisipasi dengan cara diarahkan untuk isolasi di tempat isoter yang telah disiapkan guna mencegah terjadinya penyebaran varian Omikron. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dr. Kasil Romat MMRS dalam paparannya menjelaskan bahwa cakupan vaksinasi di Kabupaten Tulungagung mengalami tren kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data update vaksinasi per 25 Januari 2022, disebutkan total yang sudah divaksin yakni dosis pertama sebanyak 86,97%, dosis kedua sebanyak 63,88%, dosis ketiga atau booster 1,14%. Di akhir acara, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM mengharapkan peran serta aktif kepada Babinsa, Babin Kamtibnas, Camat, dan tenaga medis di tingkat kecamatan untuk terus bersinergi dalam penanganan COVID-19, khususnya dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Jadi penekanan pada rakor kali ini di mana kita tahu ya sekarang terjadi gelombang 3 varian Omikron ya, di mana bahwa dalam rangka Omikron ini karena perkembangan cepat, daerah harus mempersiapkan dan siap sedemikian rupa ya, dalam artian kita siapkan terhadap prasarana yang ada seperti tempat-tempat isoter, tempat-tempat bor, terus kemudian kesediaan obat dan tenaga nakes. Dan kemudian kepada masyarakat kita himbau untuk selalu disiplin melaksanakan prokes 5M ya. Memakai masker, catatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu penting sekali. Oleh karena itu, kita tahu sebagaimana statement yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, di mana diprediksi akan terjadi puncak daripada lonjakan Omikron itu 60 hari ke depan. Ya. Kalau kita hitung 16 Januari, jatuhnya 22 Maret. Dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. PMI nanti pengawasannya berapa, Pak? Nah, PMI akan kita perketat. Jadi selalu kita connect. Jadi selalu saling memberikan informasi antara pihak provinsi. Kita tetap seperti yang dulu menyediakan menjemput apabila terjadi migrannya. Pak, perintah ke Forkopimcam apa saja, Pak? Perintah saya ke Forkopimcam yaitu harus bersedia. Pertama ya mereka harus tetap sosialisasi kepada warga, melaporkan apabila PMI pulang, kemudian mengarahkan, menyiapkan isoter, ya. Terus juga nanti kita perintahkan dinas bahwa puskesmas itu harus siap atau menyediakan obat-obatan. Penting sekali. Pak, untuk Rusunawa apa akan diaktifkan lagi, Pak? Rusunawa dari pakai mahasiswa pembelajaran ya sudah enggak. Sudah enggak ya? Iya. Ada alternatif lokasi lain, Pak? Ada. Kita punya puskesmas penyangga kan banyak gitu, yang representatif. Sudah cukup, Pak, ya untuk menambah. Ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi lah itu. Ya. Iya.